dari kelompok 2 yang akan meneliti dengan tema permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan. Sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya, Auron Kafishalila, absen 4. Saya Kalian Putra Arya Tasya, nomor absen 23. Saya Rizky Alatawanin, nomor absen 29. Saya sendiri Nurjana, nomor urut 26. Saya Malsa Elvina Mariza, nomor absen 17. Saya Abril Panji Ramadan, nomor absen 1. Di video ini, kita akan mewawancarai dan mengulik informasi dari berbagai sudut pandang yang ada di masyarakat. Selamat menyaksikan. Jadi kita akan mewawancarai pedagang atau tukang parkir di sekitar sekolah. Assalamualaikum Bapak, permisi. Boleh saya minta waktunya untuk mewawancarai Bapak sebentar? Oke, jadi boleh perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Sri Kartika. Sri Kartika. Oke, jadi Bapak, di sini saya langsung mengajukan pertanyaan saja. Jadi untuk untuk kesehariannya, apa pekerjaan yang biasa Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Bapak? Itu jaga security. Kemudian, menurut Bapak nih, apa yang menjadi faktor penghambat Bapak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika ada? Penghambatnya ya karena memang kenaikan harga kan berubah-ubah kan Pak? Oh iya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak nih, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat yang Bapak alami dalam sehari-hari ini? Yang pasti bisa menekan harga sembako dan lain-lain seperti itu. Terus untuk mungkin prasarananya juga perlu perlu peningkatan atau dikurangi untuk harganya yang lebih rendah. Baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Saya berterima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan untuk wawancara kali ini. Jadi semoga dengan informasi yang Bapak sampaikan ini dapat membantu melengkapi informasi yang kita butuhkan dan masyarakat juga terbuka tentang hal ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 11. Bagaimana kamu melihat perubahan kondisi ekonomi di lingkungan sekitar dalam beberapa tahun terakhir? Kalau menurut aku ya, aku tuh lihatnya kalau masyarakat di sekitar itu mulai banyak yang di PHK, mulai banyak yang mereka tuh kerja nggak sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir tuh ekonomi Indonesia itu lagi turun-turunnya, entah karena sedang ada perseteruan dari Donald Trump dan China itu tuh bakalan ngaruh ke kenaikan harga-harga barang-barang di Indonesia, dan itu tuh kayak ngebuat biaya hidup kita tuh tinggi. Terus buat pendidikan juga, kalau pendidikan di Indonesia itu menurut aku kayak kurang berkembang gitu ya, apalagi dengan pergantian pemerintahan. Aku tuh melihatnya kayak pendidikan di Indonesia itu belum memenuhi kriteria yang maksimal. Kayak itu ngaruh dengan nantinya anak-anak Indonesia itu nggak mendapat pendidikan yang bagus untuk melanjutkan ke dunia kerja. Lalu menurut kamu, apa tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Oke, sesuai yang tadi aku udah mention, kalau biaya hidup itu makin tinggi gara-gara adanya perseteruan antara ekonominya Barat sama ekonominya Cina. Nah itu tuh membuat pemerintahan Indonesia itu menurunkan gaji-gaji pokok para masyarakat ya, Pak, yang aku lihat dari sekitar. Nah itu tuh dalam kebutuhan sehari-hari mereka jadi susah untuk memenuhi kebutuhan kayak kebutuhan biaya hidup, pendidikan anak-anaknya, dan juga akses ke pelayanan kesehatan. Jadi itu kayak mereka menghambat untuk mempunyai kehidupan yang layak.
Apa yang paling dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari situasi ekonomi yang sulit ini? Oke, jadi kalau aku lihat dari tetangga-tetangga sekitar aku itu, mereka masih mempunyai semangat kerja yang besar. Tapi kalau dilihat dari basic pendidikan mereka itu nggak punya skill-skill yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Kayak misal mereka itu kayak kerja serabutan gitu loh. Mau keluar dari situasi yang memiliki ekonomi yang sulit itu susah. Karena kan kalau kita mau apply ke pekerjaan yang mempunyai gaji tinggi itu kan harus punya skill yang tinggi juga kan. Nah, menurut aku pemerintah itu perlu mengadakan suatu kayak pengasahan skill bagi masyarakatnya agar mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai skill yang mereka miliki. Baik. Apa pendapat kamu tentang bantuan sosial atau program pemerintah yang ada saat ini? Sudah cukup membantu atau masih ada yang kurang menurut kamu? Kalau dilihat dari program terbaru ya oleh presiden kita itu yaitu presiden terbaru kita yaitu Pak Prabowo, dia itu punya program makanan bergizi gratis atau MBG. Kalau yang aku lihat itu programnya cukup bagus ya untuk memberi makanan yang bergizi agar anak-anaknya itu semangat untuk sekolah dan mencegah stunting dan mencegah penyakit-penyakit untuk kesehatan mereka lah. Tapi yang aku lihat itu pemerintah itu belum memberi bantuannya itu sesuai dengan siapa yang dibutuhkan. Mereka itu kayak masih memberi ke tempat-tempat yang pusat, misal kayak Semarang kota. Yang aku lihat itu kayak kemarin dapetnya SMA 3, SMA 4. Nah, menurut aku itu harusnya justru yang harusnya dikasih itu adalah sekolah-sekolah atau masyarakat-masyarakat yang terpencil yang memang butuh bantuan makanan gratis. Baik, terima kasih. Apa yang paling penting atau paling dibutuhkan keluarga di sini agar bisa hidup lebih sejahtera dalam menghidupi masalah ekonomi ini? Oke, kalau dari aku sendiri itu kunci kesuksesan seseorang itu harus dilandaskan dari basic dari awal mereka pendidikan. Jadi kalau mereka pendidikannya udah benar, mereka itu selanjutnya itu bakal benar. Misal ada anak nih udah lulus S1, dia kan juga udah punya pola pikir atau kayak ilmu yang bakal jadi bekal dia ya masa depan. Jadi yang menurut aku pemerintah harus bikin program tentang beasiswa pendidikan gitu deh buat kedepannya biar masyarakatnya memadai buat pekerjaan. Oke, baik, terima kasih. Dari dulu. Mulai ya Pak. Bagaimana sih Bapak melihat perubahan kondisi ekonomi di lingkungan sekitar? Untuk saat ini saya melihatnya memang belum stabil, dan itu pun memang untuk menstabilkan itu memang agak susah, tapi ya kita harus bekerja keras seperti itu kan. Lebih giat lagi dan lebih semangat lagi kayak kami seperti ojol gini. Ya, oke. Terus menurut Bapak, apa tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya tantangannya kayak gini, kayak aku kan seperti aku kayak ngojol gini, Iya. kadang sepi orderan gitu kan, ya kayak gitu aja Pak. Oh, oke. Terus menurut Bapak, apa hal yang paling dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari situasi ekonomi yang sulit ini? Yang dibutuhkan masyarakat itu apa ya? Bukan harapan yang pasti ya. Yang pasti bukan harapannya, ya apa ya, untuk menyetabilkan perekonomian itu tadi. Oh, iya. Terus apa pendapat Bapak tentang bantuan sosial atau program pemerintah yang ada saat ini, atau sudah cukup membantu untuk Bapak? Untuk saat ini sangat-sangat membantu Mbak bagi kami yang membutuhkan dari bantuan masyarakat, dari bantuan pemerintah. Menurut Bapak, apa yang paling dibutuhkan keluarga di sini agar bisa hidup lebih sejahtera dalam menghadapi masalah ekonomi ini? Untuk menghadapi itu kan masing-masing Mbak, masing-masing kan. Jadi masing-masing pribadi mereka masing-masing untuk menghadapi perekonomian ini juga kan. Jadi kita nggak bisa untuk harus seperti ini nggak bisa. Ya, dari diri kita sendiri aja, gitu aja. Terus bagaimana Bapak dalam menafkahi untuk anak-anak dan istri? Menafkahinya ya seperti inilah, pekerjaan kami yang seperti ini, ya menafkahi ya seperti biasa untuk warga, ya untuk kebutuhan warga, cukup untuk kebutuhan warga, kita cukupin aja,
meskipun nggak cukup kita cukup-cukupin dan alhamdulillah gitu aja, kita syukuri ya. Oh, berarti apa harapan Bapak sih kalau semisal ada lebih punya pekerjaan lebih dari menjadi Gojek? Ya sebenarnya saya juga bekerja Mbak, saya bekerja, saya di proyekan, saya pemborong juga kan, borong taman. Tapi waktu nggak ada pekerjaan ya seperti ini, kami ngojol gitu. Kalau nggak ngojol, kalau pas ada proyek ya kita ke proyekan gitu aja. Nah, ya alhamdulillah Mbak, pasti ada gitu. Ya. Makasih ya Pak. Bagaimana sih Mas melihat perubahan kondisi ekonomi di lingkungan sekitar? Untuk saat ini ya ada kemajuan sedikit lah gitu aja. Oke. Terus menurut Mas, apa tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Contohnya kalau saya mau mencari rezeki itu mesti ya diganggu preman-preman gitulah. Oh, oke. Terus menurut Mas, apa hal yang paling dibutuhkan masyarakat agar bisa keluar dari situasi ekonomi yang sulit ini? Sebaiknya apa ya? Ya bekerja keras. Ya. Terus apa pendapat Mas tentang bantuan sosial atau program pemerintah yang ada saat ini? Apakah sudah cukup untuk membantu Mas dalam kehidupan ini? Kalau itu saya kurang tahu sih Kak, soalnya saya belum pernah dengar gitu kayak gitu. Oke. Terus menurut Mas, apa yang paling dibutuhkan keluarga di sini agar bisa hidup lebih sejahtera dalam menghadapi masalah ekonomi ini? Apa Kak? Apa yang dibutuhkan Mas dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi ini? Ya meringankan beban orang tua lah. Terima kasih ya Mas.